Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, berjumpa lagi dengan saya, Samhotuniswah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Jabaan 1 Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Adapun fasilitator saya yaitu Ibu Titi Wahyuni dan pengajar praktik Bapak Ahmadi. Yang dimaksud dengan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE di sini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Selanjutnya ada dua pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Adapun perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE agar dapat menghayati, memahami, dan mengelola emosi. Dalam hal ini termasuk dalam kompetensi kesadaran diri, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif termasuk dalam kompetensi manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, dalam hal ini termasuk dalam kompetensi kesadaran diri, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, termasuk dalam kompetensi keterampilan membangun relasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, dalam hal ini termasuk dalam kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang aman dan nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri siswa, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Di sini ada keterkaitan antar materi dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semuanya ini ada kaitannya dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kesemuanya ini adalah bertujuan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila.
Untuk keterkaitan materi di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan KHD, yaitu melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 adalah guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu dengan mewujudkan kepemimpinan pada murid melalui nilai dan perannya tersebut. Guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 adalah melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima komponen sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, peduli, bernalar kritis, dan bertanggung jawab, sehingga terwujud siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.4 adalah melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri atau self-awareness. Sedangkan di sini untuk keterkaitan modul 2.2 dengan modul 2.1, yaitu melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Berikutnya adalah pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata yang kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah,
bagi murid-murid adalah, bagi rekan sejawat adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli kepada orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yaitu stop, take a breath, observe, and proceed, atau teknik lain yang sesuai. Menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selanjutnya, yang berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yaitu bagi murid-murid, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler melalui integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Selanjutnya, bagi rekan sejawat, melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagai praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.